Razia gepeng di Medan diwarnai aksi kejar-kejaran. Warga gerebek rumah bandar narkoba di Patumbak, Deli Serdang. Harga bawang merah di Sibolga meroket. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, petugas Satpol PP Kota Medan kembali menggelar razia gepeng di sejumlah titik. Sejumlah gelandangan, pengemis, dan manusia silver berhasil diamankan meski sempat diwarnai melakukan aksi kejar-kejaran dan melawan petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan sejumlah gepeng yang berada di persimpangan lampu merah, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Dengan sigap, petugas mengejar dan berhasil menangkap sejumlah gepeng yang kerap meminta-minta di persimpangan lampu merah di Kota Medan. Sempat terjadi perlawanan antara petugas dengan gepeng yang menolak saat akan dibawa. Mereka beralasan tidak sedang mengemis di persimpangan lampu merah, namun petugas tetap membawa paksa gepeng tersebut. Tidak hanya mengamankan gepeng, petugas juga menertibkan manusia silver yang belakangan kerap muncul dengan bergaya seperti robot dan meminta uang di setiap lampu merah. Sebanyak 33 orang terjaring dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Di antaranya, 21 orang gelandangan dan pengemis, dan 12 orang manusia silver. Meskipun dalam masa tanggap darurat wabah penyakit COVID-19 ini tetap melaksanakan penertiban terhadap PMKS yang terutama saudara-saudara kita PMKS yang mencari makan lah kasarnya kita katakan di jalanan ya, misalnya contoh pengemis. Kemudian ada lagi belakangan ini yang berkembang di Kota Medan yaitu manusia silver, disebut masyarakat manusia silver, di mana mereka itu saya melihatnya juga rata-rata anak muda yang mencat badannya dengan warna silver, mungkin dengan gaya-gaya robot untuk meminta-minta kepada para pengendara ya di lampu-lampu merah atau di traffic light yang ada di Kota Medan. Saat ini seluruh gepeng dan manusia silver dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan untuk diberikan pembinaan. Bagi yang tidak memiliki keluarga akan dikirimkan ke panti sosial dan akan dilakukan rehabilitasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta anggota jaringan narkoba internasional pembawa sabu seberat 1 kg tewas ditembak petugas kepolisian karena menyerang dan melarikan diri saat digeledah polisi. Tersangka berinisial MJ warga komplek perumahan mewah Monaco, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Tersangka yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta ini ditangkap petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak saat hendak menunggu bus untuk berangkat ke Provinsi Jambi. Petugas yang mencurigai tersangka langsung melakukan penggeledahan. Saat dirinya menjadi target, tersangka menyerang petugas dengan sebilah pisau dan melarikan diri. Tidak ingin buruannya lolos, petugas kemudian melepaskan tembakan dan menembus dada sebelah kiri tersangka. Dari penggeledahan terhadap ransel yang disandang tersangka, petugas menemukan satu bungkus makanan ringan yang di dalamnya terdapat satu bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Dalam kondisi luka, tersangka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk perawatan. Namun naas, nyawa tersangka tidak terselamatkan. Tersangka MJ sendiri merupakan anggota jaringan narkoba internasional yang baru diungkap tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan beberapa hari yang lalu. Dengan jumlah barang bukti 30 kg narkoba jenis sabu dan 2 tersangka
yang mana satu di antara tersangka tewas ditembak saat hendak ditangkap di kawasan perairan Tanjung Balai. Kemarin hari Selasa, dari hasil pengembangan hari Selasa kemarin rekan-rekan kan juga mengikuti dari press release Bapak Kapolda. Dari hasil press release tersebut kami coba kembangkan lagi. Ternyata dari rekan-rekan Polsek Patumbak kita mendapatkan satu lagi tersangka. Dari tersangka yang kita dapatkan ada BB sekitar 1021 gram, berarti sekitar 1 kg sabu-sabu yang dibungkus di dalam bungkus snack, bungkus bekas snack, dan setelah kita buka menggunakan plastik transparan sekitar 1 kg. Kasus ini terus dikembangkan karena dicurigai masih ada anggota jaringan pemasok dan pengedar narkoba jenis sabu yang berada di Medan dan sekitarnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tim Scorpio Reskrim Polres Tanah Karo berhasil mengungkap jaringan pelaku penggelapan mobil rental antar provinsi di wilayah Kabupaten Karo. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 2 unit mobil rental yang hendak dijual. Tim Scorpio Reskrim Polres Tanah Karo berhasil mengungkap jaringan spesial pelaku penggelapan mobil rental antar provinsi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 2 unit mobil minibus yang akan dijual. Modus pelaku dengan menyewa mobil selama 1 bulan. Namun belum mencapai batas waktu, pelaku sudah melarikan mobil milik korban. Penangkapan pelaku ini usai Polsek Babul Makmur Polres Aceh Tenggara berkoordinasi dengan Polres Tanah Karo. Kemudian petugas menemukan pelaku sedang parkir di sebuah SPBU dan langsung menangkap dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Tepatnya di Jalan Kota Cane, SPBU, kita telah melakukan pengungkapan penggelapan mobil rental, di mana pelaku tersebut ada 4 orang. Salah satunya bernama Fernando Gibson Tambunan. Jadi dari pengungkapan tersebut, kita berhasil membuka jaringan mereka dan mengungkap 9 unit mobil roda 4. Menurut pemeriksaan kepolisian, pelaku sudah 9 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Saat ini kasusnya sudah dilimpahkan dan ditangani oleh Polsek Babul Makmur Polres Aceh Tenggara untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, salah satu rumah warga di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, digerebek warga karena dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba dan kumpul kebo. Warga di Jalan Tuar Ujung Kecamatan Patumbak, Deli Serdang menggerebek salah satu rumah yang diduga menjadi sarang pengguna dan bandar narkoba. Selain sebagai tempat transaksi narkoba, warga juga resah karena rumah tersebut dijadikan tempat berkumpulnya pasangan bukan suami istri. Hanya saja saat digerebek, pemilik rumah yang diduga sebagai bandar narkoba kabur dari pintu belakang rumah. Warga hanya menemukan anak pemilik rumah dengan lelaki yang bukan pasangan sah. Warga menyebutkan kedua pasangan kumpul kebo itu ditemukan warga sedang bermesraan di dalam rumah sambil mengkonsumsi sabu. Saat digerebek, warga juga menemukan puluhan alat isap sabu atau bong. Salah seorang warga, Nur Hayati, menyebut rumah tersebut sudah bertahun-tahun dijadikan tempat transaksi narkoba dan kumpul kebo. Lama dia jadi bandar, sudah bertahun-tahun. Resah kami. Kami nggak terima. Karena anak-anak pun takut kami. Kami generasi terikut. Jadi kemauan warga apa kira-kira, Bu? Kalau bisa ditangkap, kalau nggak bisa diusir. Jangan lagi tinggal di kampung kami. Selain itu, Bu, apa lagi, Bu? Kumpul
kumpul kebo, judi semua di situ. Warga yang tak tahan dan resah terpaksa melakukan penggerebekan sendiri. Petugas yang tiba di lokasi langsung menenangkan warga. Polisi juga mengamankan 2 orang pasangan beserta barang bukti berupa plastik klip dan alat isap sabu ke Mapolsek Patumba. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Bantuan sosial tunai untuk warga yang terdampak COVID-19 yang bersumber dari dana desa menuai protes di sejumlah daerah. Di Langkat, Sumatera Utara, ratusan warga mendatangi kantor desa menuntut BST dana desa dibagi secara merata dan tepat sasaran. Ratusan warga Pasar 2 Desa Purwo Binangun, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendatangi kantor desa setempat. Warga memprotes tidak meratanya bantuan sosial tunai untuk warga terdampak COVID-19 di desa mereka. Baik itu bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Sosial. Bahkan bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana desa masih banyak warga yang tidak mendapatkan. Warga menilai pendataan oleh kepala dusun pilih kasih dan tidak tepat sasaran. Sedikitnya ada 200 kakak dari 10 dusun yang dirasakan layak mendapatkan bantuan sosial, namun tidak mendapatkannya. Untuk itu warga menuntut agar BST yang bersumber dari dana desa diberikan secara merata dan tidak tebang pilih. Tuntutan keluhan dari masyarakat tidak layak, yang layak mendapatkan COVID-19 tidak dapat, yang tidak layak dapat. Kalau dari data warga sendiri ada berapa banyak Bang warga yang sebenarnya menghampiri tidak mendapatkan 200 kakak. Bapak, menghampiri 200 kakak. Jadi keputusan kami ke sini dari ke kantor kepala desa, keputusan yang diberikan kepala desa atau perangkat-perangkatnya semua tidak ada. Sementara itu salah seorang perangkat desa Faridah mengatakan permintaan warga tidak bisa dipenuhi karena melanggar aturan dari Kementerian Desa. Sebab dana desa hanya bisa digunakan sebanyak 25% dan diberikan kepada 72 kepala keluarga saja dan tidak bisa dibagikan secara merata. Misalnya untuk 2 itu maksudnya adalah ada yang mendapatkan beras, ada juga yang mendapatkan bantuan dari Kemensos, saya bilang ya, Kementerian Sosial. Dan sebenarnya masyarakat yang kita anggap layak itu semuanya sudah kita usulkan, Pak. Tapi masalah siapa saja warga-warga yang dapat kita kan tidak tahu, Pak. Itu juga kenapa kami itu mengambil kebijakan gimana kalau kita pilih dulu yang jelas-jelas dia tidak ada datanya sama sekali, itu yang kita sisip dari dana desa, ya sisanya jika memang ada nanti masyarakat kita kan gini, kita belum tahu Pak siapa saja warga-warga kita ini yang memang dapat bantuan dari Kemensos, siapa yang tidak. Ternyata sudah kita habiskan semua dana desa kita sebanyak 25% itu untuk masyarakat, akhirnya masih ada yang ketinggalan. Nah itu kan sangat menyedihkan. Karena tidak menemukan kata sepakat terkait penggunaan BST dana desa sebanyak hampir 200 juta rupiah untuk 6 bulan, akhirnya ratusan warga membubarkan diri dan berjanji akan kembali mendatangi kantor desa guna menuntut bantuan dampak COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sidang dugaan pemalsuan surat pengalaman kerja yang melibatkan manajer accounting sebuah perusahaan kembali digelar di Aula Capjari Labuhan Deli. Terdakwa divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam sidang terakhir pembacaan vonis yang digelar dengan cara daring di Aula Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli dengan kasus dugaan pemalsuan surat pengalaman kerja. Terdakwa Marjoko merupakan manajer accounting PT Serbaguna dan divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Meski dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti merugikan perusahaan dan hanya mengeluarkan surat pengalaman kerja ke karyawannya sesuai prosedur sebagai atasan. Namun hakim dalam isi surat putusan, terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat pengalaman kerja. Kuasa hukum terdakwa Marjoko kecewa atas hasil putusan hakim dan akan melakukan banding karena terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan surat pengalaman kerja. Klien kami terdakwa Marjoko alias Awis selama 1 tahun 4 bulan. Kan gitu. Kalau menurut kami sebagai kuasa hukum jelas
mengutuk keras putusan terhadap Marjoko ini 1 tahun 4 bulan. Alasannya Bang? Karena begini, hakim hanya menilai dari sisi subjektivitas dia saja dan mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan. Seperti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, tidak ada itu saksi-saksi yang melihat si Marjoko ada melakukan membuat surat membuat stempel palsu, membuat kop surat palsu. Dan surat keterangan itu tidak ada yang dipalsukan, isinya benar. Apa yang dipalsukan? Kasus ini berawal saat salah satu karyawan PT Serbaguna di PHK dan terdakwa mengeluarkan surat pengalaman kerja terhadap karyawan tersebut. Namun, pihak perusahaan keberatan atas dikeluarkannya surat pengalaman kerja yang dianggap palsu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Harga bawang merah saat ini dijual pedagang Pasar Nauli Kota Sibolga mencapai Rp58.000. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama 3 pekan terakhir. Harga bawang merah yang dipasok dari daerah Balige tersebut telah melonjak naik sejak sebulan terakhir. Sedangkan harga komoditas bumbu dapur lainnya masih terpantau normal. Ardul, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Sibolga Nauli mengatakan, harga norma bawang merah hanya berkisar Rp30.000 per kilogramnya. Namun kini naik mencapai Rp58.000 per kilogramnya. Dengan melonjaknya harga bawang merah tersebut, banyak pembeli yang mengeluh, sehingga mereka mengurangi stok perbelanjaannya, terutama di tengah kondisi sulitnya ekonomi saat ini. Balige dia sekarang kisaran harga 58.000 lah kalau menurut. Ini kenaikannya udah berapa lama nih Bang? Kenaikannya udah ada sekitar sebulan lebih lah. Bawang merah yang mana paling tinggi harganya saat ini? Balige, Balige sama bawang penang lah. Bawang penang. Kenaikan harga ini disebabkan oleh minimnya pasokan dari daerah penghasil komoditas bawang merah. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian warga membuat para pelaku usaha wisata di Parapat Kabupaten Simalungun terancam gulung tikar. Mereka sangat berharap wisata di kawasan Danau Toba kembali normal. Masa pandemi COVID-19 membuat perekonomian warga dari berbagai sektor nyaris lumpuh. Hal senada juga dirasakan oleh pelaku usaha di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Langkah pengurangan karyawan banyak dilakukan hotel dan pelaku wisata lainnya yang selama ini menggantungkan jumlah tamu dari wisatawan yang datang ke kawasan Danau Toba. Tak hanya itu, beberapa hotel juga telah mengurangi jam kerja menjadi hanya 5 hari kerja. Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, industri pariwisata secara keseluruhan di kawasan Danau Toba telah merosot hingga 60% hingga 2020. Membuat pelaku bisnis hotel dan pelaku usaha lainnya memilih melakukan efisiensi mengurangi karyawan. Salah seorang manajer hotel mengatakan, di masa pandemi usaha perhotelan mengalami penurunan hingga 90% mengakibatkan pengurangan karyawan. Kita mengalami penurunan yang sangat jauh sekali sampai di atas dari 90, sekitar 90 lah. 90% Kak ya? 90% penurunannya. Mengingat di hari-hari yang lewat kan tamu banyak pengunjung yang datang ke Parapat ini. Tapi pada saat ini setelah pandemi ada sungguh sangat menyedihkan. Bahkan miris Kak ya mobil aja pun mau tidak ada. Yang lewat di depan hotel, bahkan yang masuk ke hotel pun tidak ada yang bertanya. Para pemilik dan pelaku usaha perhotelan di Kota Parapat sangat berharap perekonomian masyarakat Simalungun khususnya di kawasan Danau Toba dapat pulih kembali. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.